Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para ibu muslimah bila Anggrek yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada ketua muslimah bila Anggrek Ibu Yeni, semoga senantiasa Allah berikan bimbingan dan kesehatan beliau. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari lanjutan materi kita terkait dengan fikih muamalah. Di mana hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai mengenal macam-macam akad dalam muamalah. Macam-macam akad dalam muamalah. Jadi nanti bisa lihat materinya ada di sebelah kanan ya. Pertama kita akan awali dengan memahami terkait dengan jenis-jenis akad. Kalau kita perhatikan dari sekian banyak akad dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, itu akad bisa kita golongkan dalam beberapa kategori. Yang pertama, kita pahami dulu bahwa akad itu kalau dilihat dari sisi pengaruh dan konsekuensinya, ya, akad ini bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, ada akad yang sah, dan yang kedua nanti ada akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang berlaku pengaruh dan konsekuensinya. Jadi ketika akad itu sah, maka akad itu akan berlaku pengaruh dan konsekuensinya daripada setiap akad itu. Karena setiap akad, ya, memiliki konsekuensi hukumnya masing-masing. Ya. Misal kita ambil contoh, ada akad jual beli, ya. Akad jual beli itu kan hakikatnya adalah memindahkan kepemilikan. Ya kan, memindahkan kepemilikan dengan ada sesuatu yang ditukar. Ya. Kita beli handphone, handphone akan ditukar dengan apa? Uang. Ya. Jadi handphone berpindah kepemilikan ke tangan kita sebagai pembeli, dan uang kita juga berpindah kepemilikan ke tangan si penjual handphone. Itu konsekuensi dari akad jual beli. Ya. Kemudian begitu pula ketika misalkan ada pernikahan, ada akad nikah. Laki-laki dan perempuan melakukan akad nikah sebelum dia nikah, ya. Dan nikahnya itu kemudian disahkan dalam suatu pernikahan, maka akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Bagi seorang suami, ya, yang laki-laki dia wajib punya kewajiban apa? Nafkahin. Tuh, ya. Dan kewajiban istri konsekuensinya apa? Taat pada suami.
Itu konsekuensi dari akad. Selama belum sah, tidak akan ada itu. Konsekuensi itu tidak akan terjadi. Ya. Ali dengan Rini, ya, belum nikah. Atau dia menikah, tapi akadnya tidak sah. Karena tidak dimiliki, tidak ada yang namanya wali misalnya. Dari pihak perempuan tidak ada walinya. Ya. Maka tidak terjadi konsekuensi akad itu. Jadi kalau akadnya sah, terjadi konsekuensi akad. Ali, ya, wajib menafkahi Rini. Dan Rini wajib taat kepada Ali. Itu konsekuensinya. Baik, itu akad yang sah. Yang kedua, ada akad yang tidak sah. Akad yang tidak sah itu adalah akad yang tidak memenuhi salah satu syarat sah akad, sehingga berpengaruh terhadap konsekuensinya. Ya. Jadi konsekuensi atau pengaruh daripada akad itu tidak berlaku. Begitu pula terhadap turunannya juga tidak berlaku. Nanti kita akan ambil contoh kasus. Ya. Misalkan di sini, yang pertama, kasus yang pertama, ada si A menikahi B tanpa wali yang sah. Ya. Setelah dia belajar, dia tahu nih bahwa nikahnya itu batal. Ya, karena nggak ada wali. Pertanyaan saya, kalau seandainya ya, mereka ini si A dan si B mau pisah misalnya, mau pisah atau cerai, apakah perlu menceraikan dari suami atau tidak? Suami perlu tahu tidak? Tidak. Ya. Kenapa tidak? Karena akad nikahnya tidak sah. Ya. Kalau akad nikahnya sah, kalau mau cerai harus ada talak dari suami. Itu keturunan akadnya itu adalah cerai, itu adalah keturunan akad. Dari akad pernikahan ada keturunannya yaitu akad perceraian. Oh, ya. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua sekarang. Kami contoh misalkan A beli HP X dari toko B seharga 1 juta. Ya. Karena uang yang dibawa oleh si A itu kurang, ya, maka si A minta izin sama si B, ya, mau ambil duit di rumah. Tapi dia sudah melakukan akad saat itu. Ya, dia sudah melakukan, oke, saya setuju. Berapa harga HP ini? 1 juta. Ya, saya setuju. Mau beli HP yang 1 juta ini. Oke. Nah, kemudian karena pas dia lihat di kantong celana, kurang ini biasanya. Baru ada 700, kurang 300. 700 dikasih, ya, 300-nya dia ngambil dulu di rumah. Atau mungkin yang 700-nya nggak langsung dikasih juga. Sekalian ntar kalau dari 1 juta baru kasih. Maka kemudian dia pulang. Nah, selama si A pulang, ternyata ada customer C datang dan berniat mau membeli handphone yang sama itu. Kebetulan satu-satunya stoknya itu doang itu. Dan si C kepengen beli handphone itu. Dia ngomong sama si B, aneh cocok nih sama handphone ini. Gimana kalau anda beli? Berapa harganya? Ya, harganya 1 juta. Tapi ini sudah ada, tadi sudah saya beli si A. Dan nggak apa-apa, saya aja yang beli dah. Saya beli 1,2 nggak apa-apa, lebihin. 2 juta mana? Kira-kira pertanyaan saya, boleh nggak si B menjual ke C
Ayo, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya? Hah? Ya, baik. Sekarang saya tanya, akad jual beli yang dilakukan oleh A dan B itu sudah sah atau belum? Kenapa belum? Hah? Belum ada? Belum ada uangnya. Hah? Uangnya belum, oke. Atau kalau udah baru separoh gitu ya. Oke. Apakah kalau kita belum mengasih duit berarti nggak terjadi akad jual beli? Ayo. Sekarang ibu beli beras di warung tetangga nggak bawa duit. Apa belum terjadi akad jual beli itu? Berarti nggak apa namanya? Mutah. Ya, beli dengan cara mutah. Ini bukan akad jual beli dengan cara mutah. Akad. Ya kan? Akad juga. Ya. Sudah terjadi itu. Ya, sudah terjadi akad jual beli. Ya kan? Kan syarat akad apa rukun jual beli itu cuma ada 3. Ya kan? Pertama apa? Ada 2 pihak yang melakukan akad. Kan tadi ada pembeli sama penjualnya ada ya. Ya, kemudian ada makut alihnya, ada objeknya. Objeknya ada kagak tadi? Ada. AP-nya ada, ya kan? Yang ketiga ada syarat. Ijab kabulnya udah belum? Udah. Gitu, ya. Ini sudah terjadi akad. Jadi kalau sudah terjadi akad seperti ini, ya, maka konsekuensi daripada akad itu sudah mengikat. Jadi nggak bisa si B ya menjual kepada orang lain. Ya, meskipun si A itu belum bayar. Ya kan? Saya jadi teringat dengan kisah jadi konsekuensi akad itu ya, konsekuensi akad itu sudah tetap terjadi meskipun belum dibayar, ya. Kan Nabi juga pernah melakukan itu kan transaksi. Ya. Intinya akad itu sudah berlaku sejak terjadi, konsekuensi sudah berlaku sejak terjadinya akad tadi, ya, 2 pihak yang melakukan akad, terus kemudian objek akadnya, kemudian sama ijab kabulnya. Ketika ini sudah terpenuhi, sudah ya. Jadi suatu ketika Jabir ini akan pernah melakukan safar dengan baginda Rasulullah SAW. Ya, safar menuju Madinah, mau balik ke Madinah. Cerita ini. Nah, Jabir ini berangkat duluan, bawa onta, ya kan, naik onta Jabir. Kemudian ternyata ontaknya Jabir ini jalannya tersenyum-senyum. Ya, nggak bisa jalan cepat sampai akhirnya Nabi yang tadinya di belakang itunya bisa nyusul. Lalu kemudian setelah nyusul dia lihat untanya Jabir ini kok jalannya lemah banget gitu loh, nggak bisa jalan kuat, nggak bisa jalan cepat. Akhirnya apa, didoain sama Nabi sambil diketok itu ya badannya unta. Dan setelah dipukul badannya unta oleh Nabi, ternyata unta itu seger, ya, seger lagi. Nah kemudian ya Nabi di perjalanan itu berniat mau membeli untanya si Jabir. Kata Nabi, bi'nihi bi'ukiyati. Ya, udah jual aja unta ente ke aneh 1 rupiah. Jabir waktu itu nggak langsung aku nggak menjual unta ini, nggak langsung jawab iya. Akhirnya Nabi meminta lagi, udah jual aja ke aku. Ya, akhirnya Jabir mau menjual untanya kan kepada Nabi. Tapi Jabir ya minta syarat kepada Nabi, ya, syarat agar dirinya
diperbolehkan tetap menunggangi unta tersebut sampai tiba di Madinah. Ya, ini maknanya apa? Saat sudah terjadi akad itu, konsekuensinya sudah unta itu menjadi milik siapa? Milik Nabi. Sehingga meskipun Nabi belum bayar, ya kan? Tapi tetap Jabir ketika dia menggunakan unta tersebut, ya dia minta izin dulu ke Nabi. Paham nih? Ya. Jadi seperti itu. Akad sudah berlaku efektif. Konsekuensi akad sudah berlaku efektif ketika ya rukun dalam jual beli itu sudah terpenuhi semua. Ya. Baik, itu pembagian akad dari sisi sah atau tidak sahnya. Ya. Sekarang kita lihat pembagian akad dilihat dari keterikatannya. Ya, keterikatannya. Jadi yang namanya akad itu kan artinya mengikatkan diri, gitu kan? Mengikatkan diri, mengikatkan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita tinjau dari sisi keterikatannya, akad itu bisa dibagi menjadi yang pertama ada yang namanya akad lazim, luzum, ya, yaitu akad yang mengikat kedua belah pihak sehingga ya tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak saja. Ya, ini akad lazim namanya. Jadi sudah terjadi akad, kalau mau dibatalkan itu akad, nggak bisa satu pihak saja yang membatalkan. Harus ada kesepakatan atau izin dari dua pihak yang melakukan akad. Contoh, ya, akad jual beli. Ya, misalnya tadi si A ya sudah beli handphone dari si B. Ya. Kemudian pada saat si A di rumah, karena si B ini ada yang nawar handphonenya tadi si C ya, lebih tinggi tawarannya. Kemudian si B ngomong tuh sama si A, dia telepon si A. A, bagaimana kalau seandainya jualnya kita batalkan aja? Ya, kita batalin aja. Nah ini kalau si A bilang kagak bisa, maka nggak bisa batal, karena sudah mengikat kedua belah pihak. Si A dengan si B sudah terikat. Jadi kalau B mau membatalkan, dia harus izin daripada si A. Begitu pula kalau A mau membatalkan, misalkan sampai di rumah gitu ya, ternyata dia punya niat ragu-ragu gitu, lanjutin atau enggak, dia mau ngebatalin, maka dia harus minta persetujuan daripada si B. Nah, itu maksudnya bahwa suatu akad jual beli itu adalah salah satu contoh daripada jenis akad yang lazim, mengikat kedua pihak. Jadi nggak bisa satu pihak itu dia dengan seenaknya dia membatalkan transaksi. Jadi si B nggak bisa, ya, harus izin daripada si A dulu. Kalau A mengatakan, oh ya udah nggak apa-apa dah, ya saya ikhlas dibatalkan, nah baru deh si B boleh dia jual kepada si C tadi. Oke, nah ini namanya akad lazim. Baik, kemudian yang kedua ada akad jaiz. Akad jaiz adalah akad yang bisa dibatalkan secara sepihak. Ya. Jadi bisa saja ya yang membatalkan misalkan pihak satu atau bisa juga pihak dua. Jadi dua-dua pihak yang melakukan akad itu dia punya hak untuk membatalkan. Contoh, di sini ada akad wakalah. Apa itu akad wakalah? Akad wakalah itu adalah akad mewakilkan. Ya, saya mewakilkan kepada ibu, misalnya untuk menjual laptop saya. Saat
itu ibu menyebut, oke Pak Ustadz, saya akan bantu Pak Ustadz menjualkan laptop Pak Ustadz. Oke. Nah kemudian saya sudah punya pembeli nih ceritanya. Ada pembeli yang langsung ke saya, akhirnya ya udah, oh Bu maaf ya, ini saya nggak jadi mewakilkan ke ibu untuk menjualkan laptop saya. Nah ini boleh saya melakukan pembatalan sepihak meskipun ibu nggak setuju, ya kan? Nggak jadi masalah karena akad wakalah ini termasuk dalam akad jaiz, ya. Jadi boleh kedua pihak yang melakukan akad itu saling membatalkan. Atau sebaliknya, saya sudah mewakilkan ke ibu, Bu, tolong ya ini jualin laptop saya, ya siapa Ustaz, saya akan bantu. Nggak taunya laptop tangan ibu, kemudian ibu sibuk ngomong cucu, punya kesempatan untuk masarin laptop saya. Kata ibu, Pak Ustaz, mohon maaf ya, saya nggak ini nih, katanya nggak bisa nih untuk jual laptopnya Pak Ustaz. Jadi saya balikin aja deh. Saya nggak boleh nolak, gitu. Ya karena ini termasuk akad jaiz, ya wakalah ini akad jaiz. Sama seperti akad wadiah. Wadiah itu akad apa? Akad wadiah itu adalah akad titipan. Ya, jadi ibu nitip sesuatu ke saya, ya, saya terima titipannya. Karena ibu mau pulang kampung, misalnya motor titipin ke saya. Ustaz, saya titip motor ini, soal rumah takut nggak aman. Ya, ini akad wadiah namanya. Nah kemudian saya ketika sudah menerima titipan itu, misalnya, ternyata saya punya urusan lain, gitu kan. Bu, mohon maaf ini saya bahkan yang dititipkan, ya, ini mau saya kembalikan lagi, gitu kan. Mau saya kembalikan, saya nggak mau, karena saya mau ada keperluan juga. Nah, itu saya boleh membatalkan akad titipan tersebut. Pak Ustadz, itu kalau kita nitip motor di stasiun misalnya, nitip motor di stasiun kok, itu sepertinya kita punya apa namanya, si pihak penitip, ya dia hanya itu sebenarnya bukan akad titipan, Bu. Kalau kita nitip di stasiun motor itu bukan titipan, akad apa sebenarnya itu? Akad apa? Ijarah, ya kan? Akad sewa. Iya, kalau titipan kagak ada yang namanya ujrahnya, kagak ada, nggak ada upahnya. Itu kan ada upahnya. Kita nitip, ya dibayar 5.000 seharian, gitu kan? Jadi selama 1 hari kita nitip motor, kita upahin dia 5.000 rupiah, 5.000 rupiah. Jadi itu bukan akad titip sebenarnya. Ya. Kalau akad titip yang sebenarnya tadi tidak ada, ya ini sifatnya amanah. Ya, yang menerima titipan itu mendapatkan amanah. Jadi dia berbuat baik kepada yang menitipkan. Balasannya apa? Pahala, bukan upah. Itu wadiah. Ya, jadi lebih tinggi nilainya daripada sekedar upah 5.000. Ya, kalau kita ketitipan, dapat upahnya banyak. Kalau otak kita itu yang ada hanya bisnis terus, ya udah. Kalau bisa diduitin gitu kan. Kalau nitip sesuatu ke kita, udah berapa hari nitipnya? Sehari 5.000, ya udah 5 hari jadi 25.000 misalnya. Ya. Baik, jadi ini akad jaiz. Kedua pihak punya hak untuk membatalkan akad. Ya. Lalu yang ketiga, ada akad lazim di satu pihak dan jaiz di pihak yang lain. Ya. Lazim di satu pihak dan jaiz di pihak yang lain. Maksudnya bagaimana? Ini, ya, kita ambil contoh akad gadai. Ya, akad gadai. Akad gadai itu ada yang menggadaikan, ya kan? Ada yang menerima gadai.
ya kan? Ada yang menerima gadai. Nah, dalam akad gadai ini ada yang sifatnya dia terikat, ya lazim, dan juga ada yang sifatnya jaiz, ya jaiz. Gimana penjelasannya itu Pak? Ada yang bisa? Dalam akad gadai, siapa yang lazim, siapa yang jaiz? Siapa yang jaiz, siapa yang lazim, siapa yang jaiz? Ibu ngutang sama saya, ya kan? Saya bilang, ya boleh saya kasih utangan ke saya, tapi syaratnya motor ibu gadaikan ke saya. Hah? Yang lazim siapa? Yang jaiz siapa? Saya lazim atau jaiz? Ya. Saya lazim atau jaiz? Artinya saya boleh nggak membatalkan ini sepihak? Akan gandanya ini boleh nggak? Boleh saya, ya kan boleh, ya kan boleh saya itu, ya karena saya penerima gadai, terserah saya mau menerima gadai atau enggak, terserah. Meskipun saya sudah menetapkan tadi kan, saya sudah menetapkan nanti boleh saya kasih pinjam uang, tapi syaratnya ibu menggadaikan barang saya sebagai jaminan, oke? Sebagai jaminan. Ternyata setelah saya menerima jaminan, saya repot ini nungguin jaminan ini, udah dah. Saya percaya sama dia. Wah ini bang Billy barang gadaian ini, nggak usah ditaruh saya, biar ibu tetap punya utang sama saya nggak apa-apa. Saya boleh menyerahkan kembali barang gadaian tersebut, ibu. Ya. Tapi kalau ibu misalkan udah menyerahkan barang gadaian, oh saya mau pakai motor saya nggak jadi ngegadain, bisa nggak begitu? Nggak bisa, karena ibu sifatnya sudah lazim, gitu, ya, sudah terikat. Karena syarat saya mengutangin itu harus ada barang jaminan. Jadi ibu dia bisa mendapatkan utangan dari saya kalau sudah ibu menyerahkan barang jaminan ke saya. Itu paham ya? Nah, ini akad untuk yang lazim di satu pihak, kemudian jaiz di pihak yang lain. Oke, baik. Saya lanjutkan. Yang berikutnya, pembagian akad dilihat dari objeknya. Ya. Tadi dilihat dari ya, konsekuensi akadnya, ya. Kemudian dari keterikatannya, dan yang ketiga ini sekarang kita lihat pembagian akad dilihat dari objeknya. Ya, ada empat jenis akad dilihat dari sisi objeknya. Pertama, ada yang namanya akad muawadhah. Ya, akad muawadhah. Apa itu akad muawadhah? Akad muawadhah adalah akad yang transaksi tujuan utamanya adalah mendapatkan iwat. Iwat itu apa? Iwat itu keuntungan. Ya. Bisa berupa uang ganti, kalau bahasanya gantinya. Ya. Bisa berupa uang atau bisa berupa barang atau bisa berupa jasa. Yang dilakukan secara dua arah. Ya. Ambil contoh akad jual beli, ya. Ini termasuk akad muawadhah. Ya. Kenapa? Karena dalam transaksi jual beli tujuan utamanya apa? Mendapatkan keuntungan. Sewa menyewa tujuannya apa? Sama, mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi boleh kita katakan bahwa akad muawadhah ini termasuk dalam kategori akad komersil, ya, akad komersil. Dan pihak-pihak yang melakukan akad ini tujuannya adalah untuk mencari untung. Baik, yang pertama, yang kedua,
Ada yang namanya akad tabarruk, ya, akad tabarruk, yaitu akad sosial, ya, akad sosial. Apa itu akad sosial? Akad yang tujuan utamanya adalah untuk kebajikan atau untuk sosial, untuk menolong orang lain, ya, untuk berbuat baik kepada sesama, sehingga ini dilakukannya searah. Ya, kalau jual beli itu dua arah, ya, dua pihak sama-sama menginginkan. Pembeli menginginkan dia mendapatkan suatu barang, penjual menginginkan suatu keuntungan dari pembeli. Jadi dua arah. Nah, kalau akad tabarruk sosial ini adalah akad yang searah. Ya. Contoh hibah, ya. Seorang mendapatkan hibah dari orang lain, ya. Si A menghibahkan kepada si B. Ini akadnya searah. Dari siapa? Dari si A, ya. Dari si A. Jadi yang akad itu si A, si B mah udah tinggal terima aja. Gitu. Begitu pula sedekah antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu. Jadi sifatnya searah, yang mampu memberikan sedekah kepada yang tidak mampu. Searah. Dan tidak ada, ya, iwak yang diharapkan oleh pihak yang melakukan akad tersebut. Ketika dia menghibahkan, dia tidak berharap ada suatu keuntungan berupa uang, barang, ataupun jasa. Tidak. Ibu sedekah, yang kita cari kan cuma satu, apa itu? Pahala dari Allah. Ya. Tujuan utama kita sedekah itu mencari pahala Allah. Dikaitkan dengan ketaatan kita kepada Allah, ya. Nah, kemudian begitu pula akan pinjaman, kita meminjamkan barang, ya, atau meminjamkan uang, itu hakikatnya adalah akad tabarruk. Maka tidak boleh kita mendapatkan keuntungan, gitu, ya. Jadi hakikat daripada hutang itu, kita memberikan pinjaman itu adalah dalam rangka untuk membantu orang lain, irfaqon, ya, menolong orang lain, mengangkat kesusahan orang lain. Itu tujuan daripada akad pinjaman. Maka jangan pernah kita melakukan suatu akad pinjaman dan di situ kita mencari untung di dalamnya. Itu kaidahnya, ya. Jadi kita ini misalnya sudah pernah saya singgung, kayak di koperasi simpan pinjam. Jangan berharap koperasi nyari untung dari simpan pinjam. Karena akad simpan pinjam itu tidak boleh dapat keuntungan. Ya. Di bank-bank konvensional juga sama. Karena akadnya semuanya itu menggunakan akad utang piutang. Ya, ibu taruh duit itu akadnya utang piutang kepada bank, ya. Kemudian ibu minjem duit dari bank juga akadnya utang piutang. Dan kita anehnya mau gitu kan ditambahkan dengan bunga, ya. Nah, padahal akad utang piutang itu adalah akad tabarruk, akad sosial, tidak boleh. Ya, makanya kaidah ulama mengatakan kullu qardin daru manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi yang memberikan pinjaman, maka manfaat atau keuntungan itu menjadi riba. Boleh, itu, ya. Baik, itu yang kedua, akad tabarruk. Kalau yang ketiga, yaitu akad musyarakah, ya, akad musyarakah. Nah, akad musyarakah ini tujuan utama dari transaksi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan juga. Tapi dia, ya, tidak berjalan sendiri. Dia menggabungkan peran banyak pihak. Ya. Jadi beberapa pihak digabungkan, dikumpulkan, ya, dalam suatu kegiatan bisnis yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ya.
Contoh, dalam akad mudharabah misalnya, akad mudharabah ini melibatkan minimal dua pihak, yaitu antara pihak yang punya duit atau sahibul mal dan pihak yang mengelola atau mudharib. Ya. Jadi kedua belah pihak ini mereka berhimpun, bersyirkah, makanya disebut dengan musyarakah, bersyirkah. Dan dua-duanya ketika bersyirkah ini tujuannya nyari untung, ya, nyari untung. Oke. Yang punya modal dia ingin dapatkan pengembangan dari modal yang dia miliki, ya. Kemudian yang mengelola juga dia pengen dapat keuntungan dari hasil pengelolaan modal yang dia terima dari pemodal. Dua-duanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Itu namanya mudharabah dengan sistem bagi hasil keuntungannya. Lalu ada lagi musyarakah. Musyarakah ini kalau dua pihak atau lebih yang bersekutu, yang bersyirkah, ini sama-sama dia punya kontribusi malnya, ya, kontribusi uangnya. Jadi modalnya sama-sama. Si A sama si B bersyirkah dalam satu bisnis. Si A naruh modal 500 juta, si B naruh modal 300 juta. Dua-duanya sama-sama naruh modal. Nah, maka kerjasamanya ini disebut dengan musyarakah. Ya. Tapi kalau hanya satu aja yang punya modal, yang menyertakan modal, yang satunya dia hanya pengelola, ya, maka ini disebut dengan mudharabah. Ya, yang punya duit disebut dengan sahibul mal, yang mengelola disebut dengan mudharib. Begitu. Ya. Jadi sama ini akan untuk mendapatkan keuntungan. Akad yang ketiga, yang keempat, ya, ada yang namanya akad tausiqat. Akad tausiqat. Apa itu akad tausiqat? Akad tausiqat itu adalah akad yang tujuannya adalah untuk menjamin keamanan suatu transaksi. Ya, untuk menjamin. Berarti keberadaan akad tausiqat ini adalah akad tambahan dari suatu akad utama. Kita bercontoh, ya, misalnya kita melakukan akad utang piutang, ya kan, akad utang piutang. Nah, akad utang piutang ini kita tambahkan supaya yang ngutangin lebih yakin bahwasannya yang ngutang mau bayar, gitu kan, ada kemampuan untuk bayar, maka mensyaratkan si yang ngutang itu mensyaratkan pada yang mau ngutang, aneh mau ngutangin ente dengan syarat ente menjaminkan barang yang ente miliki, ya kan, aset yang ente miliki. Nah, jadi ini menjaminkan barang disebut dengan akad terahan, ya kan, akad terahan. Jadi akad terahan ini merupakan akad tausiqat yang memperkuat akad utamanya, yaitu utang piutang. Ya, boleh kita gabungkan seperti itu, boleh, karena sifatnya dia hanya sebagai penguat dari akad yang pertama. Ya. Nah, kemudian akad tausiqat yang lain yang bisa kita lakukan itu antara menggabungkan dengan akad rahim dengan akad musyarakah atau mudharabah tadi. Jadi akad rahim gadai digabungkan dengan akad syirkah ataupun dengan akad mudharabah. Ini boleh. Misalkan begini, si A yang punya duit, ya kan? Si A punya duit, mau nanam modal 100 juta kepada si B. Si B nggak punya duit, tapi si A tahu B ini pinter dia. Dia punya skill dalam membangun suatu bisnis. Akhirnya untuk lebih meyakinkan lagi bahwasannya si A ini modalnya, ya, modalnya yang diberikan kepada si B ini tidak akan disalahgunakan oleh si B, maka si A nambahin syarat. Aneh mau ngasih modal ke ente 100 juta, syaratnya sertifikat rumah ente, ya, dijaminkan ke saya. Ya.
Oke, sertifikat kan nilainya di atas 100 juta, ya nggak? Kit rumah. Biasanya kan jaminan lebih tinggi dia daripada barangnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, si A ini minta si B supaya menyertakan sertifikatnya. Tujuannya bukan menjamin keuntungan dari bisnisnya, bukan. Tapi menjamin bahwa si B, ya, dia tidak akan menyalahgunakan uang 100 juta yang dia berikan sebagai modal. Ya. Berarti kalau seandainya dia 100 juta ini, ya, ternyata bisnis yang dijalankan mengalami kerugian dan murni kerugiannya itu karena real bisnis risk, ya, maka si A nggak boleh mengeksekusi sertifikatnya si B, nggak boleh. Kalau seandainya rugi, katakanlah habis modal 100 juta rugi, tapi kerugiannya itu betul-betul real, bisnis risk, resiko bisnis, si A kagak boleh mengeksekusi sertifikat yang dijaminkan, ya, oleh si B tadi. Tapi kalau kerugiannya disebabkan karena, ya, si B membawa lari duit yang 100 juta untuk kepentingan pribadinya, dipakai untuk kepentingan pribadinya, maka, ya, kasus seperti ini si A boleh mengeksekusi sertifikat yang dijaminkan tadi, ya, boleh, dengan catatan dia hanya boleh mengambil senilai 100 juta. Ya, anggap saja tanahnya laku dijual 300 juta, ya, oleh si A. Nah, maka A hanya boleh ngambil 100 juta sesuai dengan nilai modal yang dia sertakan ke sana. Begitu. Ya. Yang 200 juta itu mana? Balikin. Ya, balikin ke sini. Yang minyak. Baik, ya. Nah, itu akad tausiqah, ya, boleh digabungkan. Tapi mohon maaf, ya, tadi penggabungan antara akad rahan dengan akad mudharabah, ya, itu bukan dalam rangka menjamin keuntungan, bukan, ya. Karena keuntungan kagak boleh dijamin. Ya, keuntungan kagak boleh dijamin. Ya, kagak boleh dijamin keuntungan. Nah, yang boleh dijamin tadi, ya kan, kelalaiannya. Kalau dia lalai dalam menjalankan bisnisnya, ya, atau dia pakai untuk kepentingan pribadi, baru boleh kita ambil jaminan tersebut, ya. Baik. Yang berikutnya, jadi dari 4 akad tersebut maka bisa kita kerucutkan menjadi 2 akad, yaitu yang pertama ada akad yang sifatnya motifnya itu komersil, ya, itu yang disebut dengan akad muawadhah, ya, dan juga ada akad yang sifatnya adalah sosial, itulah akad tabarruk, ya, akad tabarruk dari 4 akad tadi, ya. Baik, sekarang kita lihat prinsip dalam akad muawadhah dan tabarruk. Nah, ini kita sudah merujuk, ya. Kaidah menyatakan bahwa uqudul muawadhah mabnaha ala masahah, ya, wa uqudut tabarruat mabnaha ala musamahah, ya, musamahah. Baik, kita lihat apa maksudnya. Akad muawadhah itu dibangun di atas prinsip al-masahah, ya, al-masahah. Apa al-masahah? Atau sepelit, ya kan? Jadi orang yang melakukan akad muawadhah itu dasarnya dia dua-duanya sama-sama pelit. Yang satu kepengen dapat keuntungan, yang satu ingin mendapatkan barang yang terbaik, gitu kan? Sama-sama pelit. Asal apa? Prinsipnya, ya. Sementara kalau akad tabarruk itu dibangun atas dasar prinsip toleran, ya. Ya, jadi orang yang melakukan
tabarruk itu dia tidak bermaksud ya mempunyai niat mendapatkan keuntungan, tidak. Ya. Hanya orang yang pelit aja yang ketika melakukan suatu transaksi dia mengharapkan keuntungan. Itu dasarnya. Baik. Yang pasar, ya, dari kata asyur yang artinya adalah pelit. Kemudian untuk akad yang pertama yaitu akad muawadhah, jadi prinsipnya yang penting yang perlu dikedepankan di sini adalah saling ridho. Ya, makanya ya kan, ini menjadi syarat utama. Ya, karena dasarnya tadi pelit, ya kan, muawadhah dasar pelit, maka syarat utamanya harus saling ridho. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita dalam Quran surah An-Nisa 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Ya. Hai orang-orang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi ini diambil ya kaidahnya itu dari ayat ini. Ya, bahwa landasan prinsip dalam suatu transaksi muawadhah itu adalah antara din, harus saling ridho. Karena memang orang melakukan akad muawadhah itu ya dia dasarnya pelit gitu kan. Pelit, yang satu pengen dapat untung, yang satu pengen dapat barang yang bagus gitu kan. Dengan harga yang murah. Kan? Makanya akhirnya tercapailah itu kesepakatan dalam proses tawar-menawar. Ya saya jual harga sekian, tawarkan harga sekian, ibu nawar berapa? Oh sekian. Ya udah sekarang gimana, turunin sekitar. Ya udah saya mengalah sedikit. Akhirnya terjadilah kesepakatan pada harga tertentu. Ya, itulah ya titik itu disebut dengan titik antarodin. Ya saling ridho, saling ikhlas. Oke, mau cocok harga sekian? Ya udah saya bismillah cocok sama. Itu ya. Nah, sementara kalau kita melihat dalam tafsirnya memang dikatakan bahwa ya ayat ini merupakan kaidah baku min qawaid muamalah wa asas muawadhah. Ya. Jadi ayat ini merupakan kaidah baku dalam muamalah dan prinsip dalam akad muawadhah. Ya. Jadi prinsip yang paling utama. Kemudian yang berikutnya ada hadis juga yang mengatakan ya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal bai' antaran." Ya. Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan saling ridho. Nah, jadi ini lebih menguatkan lagi. Ya, jadi kaidah utama dalam transaksi muawadhah itu adalah antara saling ridho. Saling ridho. Baik. Ini saya percepat ya karena waktunya udah bagaimana. Yang berikutnya hukum ridho. Nah, ridho itu bagaimana? Para ulama menyebutkan bahwa untuk bisa disebut ridho itu syaratnya harus ada dua yang terpenuhi tentunya. Apa itu? Yang pertama ilmu. Ya. Syarat ridho atau ikhlas itu pertama ilmu. Mengetahui dan menyadari oh ini harganya sekian, dia sadar harga sekian, ya kan? Oh ini barangnya ini, dia sadar akan barang ini, dia tahu akan barangnya, kualitasnya seperti ini, gitu kan? Nah, artinya pelaku akad itu memang betul-betul memahami ya bentuk akad dan dia menyadari konsekuensi daripada akad tersebut. Ya, tidak ada pihak yang dibodohi dalam transaksinya. Ya, makanya saya bilang ya kalau kita bahas waris itu, ya. Orang yang mau bagi-bagi waris, ya, jangan cuma dasarnya udah kamu udah saling ikhlas, udah bagi rata aja. Ya, ini belum benar ya kayak gini. Ya, nggak pas kalau kayak gini. Kalau mau dikatakan ikhlas itu kan satu dua, ya satu ilmu. Ya, ilmu itu artinya apa? Dia tahu dulu bagiannya masing-masing berapa nih ahli waris. Ya, istrinya dapat berapa, anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, ayahnya berapa, ibunya berapa. Nah, kalau sudah masing-masing tahu itu akan bagiannya,
ya, lalu udah dibagi rata juga nggak apa-apa, kayak gitu, ya. Yang pertama, yang kedua, yang namanya ridho, ikhlas itu al-ikhtiyar, tidak ada paksaan, ya. Artinya tidak ada unsur paksaan dalam semua transaksinya. Jadi dia punya apa? Punya hak dia untuk memilih, gitu kan. Dia mau terima atau tidak terima, gitu. Nggak dipaksa. Anda setuju dengan harga sekian? Setuju? Oke. Udahlah, Anda pokoknya terima aja nih harga sekian. Nah, ini namanya dipaksa, nggak boleh kayak gini. Ya, nggak boleh. Baik. Jadi sama juga dalam bagi waris. Udah, pokoknya kan ini ada harta ini, memang hak Anda dari situ. Coba, tolong sebagian hak Anda ini tolong berikan kepada orang tua Anda atau berikan kepada fakir miskin. Dipaksa dia, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Baik. Sebagaimana dikatakan dalam suatu kaidah al-ikrah yusbitul ridha, ya. Jadi unsur paksaan itu menggugurkan yang namanya keridhaan. Ya, jadi seseorang yang dipaksa untuk menerima warisan misalnya, dipaksa dia nggak mau terima bagian dia, misalkan yang laki-laki itu harusnya dapatnya 2, yang perempuan 1, dia dipaksa udah dibagi rata aja. Nggak punya kekuatan yang laki-laki ini, ya, dipaksa terus, akhirnya udah terpaksa dia mengeluarkan enggak, tapi dia terpaksa, itu tidak bisa menggugurkan keridhaan, tidak akan menggugurkan keridhaan dia. Baik. Kemudian jadi akad muawadhah itu dibangun atas dasar prinsip pelit, ya, artinya untuk bisa dianggap muawadhah yang sah maka masing-masing harus memastikan bahwa pasangannya telah ridho, tidak ada paksaan dalam melakukan satu transaksi, ya. Termasuk juga masing-masing pelaku akad itu harus memahami tentang objek akadnya dan konsekuensinya, ya. Karena itu dalam akad muawadhah semua harus rukun, ya. Jadi masalah harga jelas, ya, harganya jelas, barangnya juga jelas, waktu pengirimannya juga jelas. Jangan ada unsur-unsur yang kagak jelas gitu. Dalam transaksi jual beli yang namanya jual beli tidak jelas itu mengandung unsur gharar, ini tidak diperbolehkan. Harganya udah saya mah jual barang ini terserah Anda, harganya berapa beda, ya. Yang jelas berapa harganya. Kenapa? Karena kalau sudah dikatakan seperti itu, kita kasih harga ternyata murah, ya, dalam hati dia dongkol kan gitu. Dongkol. Akhirnya kita paksa karena dia udah terlanjur ngomong apa. Udah saya jual ini laptop sesuka kamu, harganya berapa aja. Ya. Yang beli sesuka hati gue ini kan, udah bayar 100.000 nih laptop. Dongkol kagak kira jual. Dongkol. Kan nggak jelas. Makanya dihindari itu. Dalam jual beli ada yang makan gharar itu dihindari. Ya. Harganya jangan gharar. Barangnya juga jangan gharar. Objek barangnya jangan gharar. Tidak jelas. Ya. Baik. Nah, di dalam syariat ada perlindungan terhadap konsumen. Bisa jadi dalam sebuah transaksi salah satu pihak merasa dibodohi atau menyesal dengan tawaran yang diajukan. Nah, dia termasuk merasa rugi karena ada cacat pada barang. Ya. Oleh karena itu, ya di dalam Islam itu, ya, untuk mencegah terjadinya praktik seperti ini, ada yang namanya dalam fikih jual beli disebut dengan hak hiyar. Ya, hak hiyar. Jadi kalau ada seseorang pembeli dibodohi sama penjual, ya, barangnya dibilang asli, tapi nggak taunya palsu, ya, ini si pembeli punya hak untuk mengembalikan barang tersebut, punya hak, ya. Nah, itulah luar biasanya syariat, ya, mengatur sedemikian rupa, ya, karena dia sudah melakukan perkara kezaliman, dia membodoh-bodohi si pembeli, penjual ini membodoh-bodohi. Nah, kalau seandainya yang beli udah ikhlas, udah nggak apa-apa lagi.
segini ini, udah nggak apa-apa, artinya lanjutkan terus itu transaksi jual belinya. Ya, tapi kalau dia kagak ikhlas dia boleh balikin itu. Ada haknya, ya. Baik, makanya mohon maaf terkait dengan haknya itu ada yang disebut dengan khiyar majlis. Khiyar majlis itu Bu adalah khiyar yang kita boleh melakukannya itu ketika kita masih dalam satu majlis dengan penjualnya. Ibu jual beli di suatu toko gitu ya. Nah ketika ibu masih di toko itu ibu punya hak khiyar. Ibu udah beli barang itu misalkan harganya sekian, oke saya setuju, ya kan? Nah selama di dalam toko tersebut, selama ibu masih di toko itu, ibu punya hak untuk menimbang-nimbang lagi. Ini kira-kira barangnya bagus atau kagak gitu. Kita udah beli nih, udah cocok, harganya udah cocok. Terus kalau dia misalkan ternyata berpikir ulang, saya nggak jadi beli, itu boleh dia membatalkan. Ya, pembeli boleh membatalkan selama dia masih ada di toko. Tapi kalau dia udah beli ini, saya udah beli ini, oke, saya cocoknya sama barang ini, saya beli ya. Tapi sebentar ini saya mau ke toko sebelah dulu misalkan, mau cari barang yang lain. Ya, pas pulang dari toko sebelah, dia kagak jadi beli nih. Ya, udah kagak ada haknya dia. Ya, mungkin pas di toko sebelah gitu ya, ada barang yang lebih murah gitu kan, lebih murah. Dia datang lagi, dia batalin, nggak bisa. Ini sudah mengikat ini akan. Karena haknya sudah habis. Hak yang dia majlis itu berlaku hanya ketika dia berada dalam di toko tersebut. Itu haknya. Ya. Jelas ya? Nah, sementara kalau kata baru itu lebih longgar. Ya, lebih longgar. Jadi berbeda dengan kata baru lebih longgar. Syariat lebih memberikan kelonggaran. Maka boleh ada yang namanya unsur gharar dalam kata baru itu, ya, karena sifatnya sosial, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, ya. Jadi kita mau bersedekah itu gharar nggak apa-apa, mau kita kasih berapa kayak gitu kan, terserah kita gitu, nggak ada harus ini sekian, enggak, ya. Ini contoh, ya, si A misalkan memiliki mobil yang hilang, sudah sebulan dia mencari tapi belum ketemu, ya. Nah si A tidak boleh menjual mobil itu ke orang lain, ya, selama belum ditemukan. Tidak boleh menjual, karena gharar. Ya kan, kalau jual beli itu harus jelas, tidak boleh ada ghararnya. Barangnya belum ada, apa yang mau dijual. Tapi kalau seandainya si A itu memberikan mobil tersebut kepada orang lain, itu boleh. Ya, sekalipun mobil itu belum ditemukan. Jadi si A ngomong kepada si B misalnya, saya akan berikan mobil saya yang hilang ke Anda, ya. Silakan Anda cari, ya. Kalau ketemu itu mobil, silakan itu buat Anda. Ya, ini akad tabaru karena dia menghibahkan. Dan itu boleh ada unsur ghararnya, ya boleh. Di dalam kondisi ini si B boleh menerima, ya sekalipun ada unsur gharar, ya. Baik, kemudian contoh yang lain, jual beli dengan cara melempar pada banyak objek yang berbeda. Ya, jual beli dilarang, ya, karena sangat tidak jelas. Karena akadnya jual beli, ya, ya. Saya beli barang yang ada sana, tapi saat yang dilempar, yang kena dengan lempar saya itu yang saya beli. Nah, ini nggak boleh, ya, ini nggak boleh. Ya, disebut dengan ya, jual beli mudabaza ini, ya. Nah, sementara kalau akad sosial boleh, ya. Misalkan di sini ya ada orang yang menyediakan banyak hadiah untuk para siswa, ada yang sangat mahal, ada yang hanya berupa kerupuk dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan hadiah itu misalkan masing-masing siswa memilih balon yang disediakan. Di dalam balon ada kertas yang bertulis jenis hadiah. Ya, dia pilih balon, kemudian dipecahin, ada kertasnya keluar, ya kan? Ada yang dapat yang bagus, ya, ada yang mahal hadiahnya, ada yang murah hadiahnya. Nah itu boleh, kenapa? Karena akadnya adalah akad apa? Akad tabaru, ya. Seseorang yang memberikan hadiah, ya, boleh seperti itu. Ya. Kayak kita waktu Lebaran itu kemarin ya mau ngasih angpau ke anak-anak mungkin yang anak-anak kecil gitu ya. Nah, dengan cara kita bikin apa? Tarikan gitu kan, tarikan, ya. Nah, itu boleh nggak boleh, ya. Karena itu adalah akadnya akad tabaru, ya. Nggak jelas kan. Si A ini dapat tarik yang berapa, agak jelas. Apakah 100.000, atau yang 50.000, atau
yang cuma 2.000 kagak jelas, boleh ini kayak begini. Ya, karena tabarun sifatnya. Jelas ya? Oke, baik. Contoh yang ketiga, garansi barang atau asuransi resiko. Ya, nah, ini juga jika garansi atau asuransi itu berbayar. Nah, kalau asuransi, ya, maka transaksi terlarang. Asuransi transaksinya terlarang. Kenapa? Karena dia berbayar. Ya, kalau berbayar, ibu beli mobil, ya diasuransikan, bayar premi. Ya, nah kita mendapatkan klaim kalau saya mobil mengalami kecelakaan itu namanya judi, ya kan? Karena kita bayar. Nah, lain ceritanya kalau seandainya ibu beli suatu barang, terus ada garansi toko, ya selama sekian ya bulan misalkan barang itu bisa di ya garansi pokoknya ya, kalau rusak boleh dikembalikan sini. Nah itu boleh ya, seperti itu ya. Kenapa? Karena ini sifatnya adalah hadiah yang diberikan oleh Sutoko gitu ya. Boleh ya. Baik, saya pikir itu. Waduh, udah lewat amat.